Di sebuah pinggiran kota, terdapat gudang tua yang sudah lama tidak digunakan. Herman adalah seorang pria parubaya yang bekerja sebagai seorang satpam. Sudah bertahun-tahun dia menjaga gudang tersebut. Pada hari itu, dia kebagian tugas shift malam dan bersiap-siap untuk melaksanakan tugasnya. Sekitar pukul 4, Herman sampailah di gudang tempat ia menjalankan tugasnya. Ia kemudian memarkirkan motornya dan bergegas untuk pergi ke pos satpam. Sambil minum kopi dan menghisap sebatang rokok, ia sangat menikmati sore itu. Waktu pun berlalu, hari semakin gelap dan suasana di sekitar gudang menjadi semakin sunyi. Hanya suara burung dan jangkrik yang terdengar. Hingga pada saatnya pun tiba, waktu di mana ia harus berpatroli untuk memastikan kondisi sekitar gudang aman. Dengan hanya modal senter, Herman mulai mengelilingi gudang tersebut dan memastikan barang-barang di sana tetap aman. Ketika ia berpatroli, ia merasakan ada orang yang mengikutinya dari arah belakang. Namun ketika ia menoleh, tidak ada seorang pun di belakangnya. Herman mencoba untuk mengabaikan dan tetap melanjutkan tugasnya. Ketika ia sampai di sudut gudang, ia seolah mendengar suara wanita dengan lirih memanggil namanya. Seketika itu, ia berhenti dan mencari sumber suara tersebut. Namun, ia tidak menemukan apa-apa. Dan pada saat itu, lampu di sekitar gudang pun berkedip-kedip. Dan sebelum akhirnya mati. "Ah, sial, pakai mati lampu," ucap Herman. Kemudian ia bergegas untuk menuju saklar. Ketika sedang menuju arah saklar, Herman menggunakan senternya sebagai penerangan, dan hanya dari senter tersebut satu-satunya sumber cahaya. Dalam kegelapan, Herman merasa ada orang yang berdiri di sudut gudang dengan menggunakan pakaian putih. Ketika senter itu diarahkan ke sosok tersebut perlahan menghilang. "Siapa sih malam-malam gini keluyuran di dalam gudang?" ucap Herman yang masih berpikiran normal. Sampailah Herman di tempat saklar. Kemudian ia menghidupkan listrik dan akhirnya lampu menyala kembali. Di sini Herman merasa cukup lega karena kondisi sekitar gudang jadi terang kembali, dan ia kemudian kembali merasakan ada orang di belakangnya. Seketika itu ia menoleh dan melihat sosok putih yang bergerak cepat. Tanpa berpikir panjang, Herman langsung mengejar sosok tersebut. Herman mengejar sosok tersebut sampai di sebuah kamar mandi yang sudah lama tidak digunakan. Ketika ia perlahan membuka pintu dan memasuki kamar mandi, tidak ada siapapun di sana. Herman menyisir tempat itu. Setiap toilet ia masuki sampai terdengar suara pintu yang terbanting. Herman langsung menuju sumber suara. Sesampainya dia di pintu masuk kamar mandi, ia mencoba membukanya dan ternyata pintu itu terkunci. Di sini Herman mulai merasa bingung dan ketakutan. Wah, gak beres nih. Ketika Herman berusaha membuka pintu, ia dikejutkan dengan suara wanita yang memanggil kembali namanya. Ketika ia mencoba mencari sumber suara tersebut, ia mencari dengan mengarahkan senternya ke setiap sudut ruang toilet. Sampailah ia kembali melihat sosok putih yang berdiri di pojok toilet. Dengan penuh ketakutan dan badan yang gemetar, Herman memberanikan diri untuk mengarahkan senter tersebut sampai wajah. Saat senter tersebut mengenai wajah dari sosok itu, Herman berteriak sejadi-jadinya. Sekujur tubuh mendadak dingin dan tidak bisa digerakkan. Bahkan ia sulit untuk berbicara. Herman melihat raut wajah wanita yang mengerikan, muka yang menyeramkan, gigi yang menyeringai, dan mata merah yang menatap tajam, serta rambut panjang yang terurai sampai ke bawah. Kemudian, perlahan sosok itu mulai mendekat ke arah Herman. Herman yang sudah ketakutan dalam hati membaca doa yang ia bisa. Sampai akhirnya, badannya bisa digerakkan kembali dan pintu bisa dibuka. Ia lari sekencang-kencangnya untuk menuju keluar gudang. Sambil menoleh ke belakang,
Sosok tersebut mengejar, hingga akhirnya Herman terjatuh dan sosok tersebut semakin dekat. Sebisa mungkin Herman tetap baca doa dan berusaha mengusir sosok tersebut. Saat sosok tersebut mulai mendekat dan semakin dekat, sosok itu berbicara, "Tolong aku Herman, aku kesakitan." Herman terus membaca doa sampai akhirnya sosok tersebut hilang. Dengan tenaga yang tersisa dan badan yang lemas, Herman menuju ke pos satpam dan bergegas untuk mengunci pintu. Pada saat itu, Herman tidak keluar dari pos satpam sampai esok hari. Hingga sampailah esok hari, ia ditemukan oleh temannya dalam kondisi ketakutan. Kemudian ia ditenangkan dan Herman menceritakan kejadian semalam kepada temannya. Memang di sini tuh angker man, apalagi itu di kamar mandi. Dulu pernah terjadi pembunuhan dan korbannya adalah wanita. Dari kejadian ini, Herman selalu hati-hati dan tidak lupa membaca doa ketika hendak bertugas.